Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baiklah kalau begitu. Ini kita sekarang pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-9 setelah UTS. Di mata kuliah hari atau materi hari ini adalah interpolasi. Jadi interpolasi itu ada berapa macam? Oke, yang pertama dulu saya buat ya saya paparkan. Yang pertama interpolasi linear. Jadi di sini misalkan diberikan dua buah titik yaitu x0 y0 dan x1 y1, maka persamaan garis lurusnya adalah px sama dengan a0 ditambah a1 dikali x. Untuk a0 sama dengan x0 y1 kurang x1 kali y0 per x0 dikurang x1. A1 nya adalah y1 kurang y0 per x1 dikurang x0. Di sini saya tidak usah saya jelaskan lagi dari mana a0 dan a1 karena di materi sudah dijelaskan. Persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik yaitu P1 adalah x0 y0 dan P2 x1 dan y1. Dapat ditulis y kurang y0 per y1 kurang y0 sama dengan x kurang x0 per x1 dikurang x0. Jadi sini kita untuk mencari nilai y, maka di sini kita pindahkan y1 kurang y0 dikali silang. Jadi y kurang y0 sama dengan x kurang x0 dikali y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0. Dan y sama dengan x dikurang x0 dikali y1 kurang y0 per x1 dikurang x0 ditambah y0. Untuk menyelesaikan interpolasi linear, di sini ada algoritmanya atau cara penyelesaiannya. Yang pertama tentukanlah dulu nilai dari x0, y0, x1 dan y1. Yang kedua, periksa apakah x0 sama dengan x1. Jika iya, maka kembali ke langkah 1. Sebab nilai fungsinya tidak terdefinisi dalam kondisi ini. Jika tidak, maka dilanjutkan ke langkah ketiga. Jadi langkah ketiganya adalah masukkan nilai x. Yang keempat, periksa apakah minimal atau minimum x0, x1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan maksimal x0, x1. Jika tidak, maka masukkan nilai x yang lain. Jika iya, maka dilanjutkan ke langkah kelima. Jadi langkah kelima, hitunglah nilai p sama dengan y0 ditambah x1 p sama dengan y0 ditambah x kurang x0 dikali y1 kurang y0 per x1 dikurang x0. Yang keenam, periksa apakah y0 sama dengan y1, karena jika sama maka diperoleh p sama dengan y0. Yang ketujuh, tulislah hasil nilai dari y sama dengan p. Oke, di sini contoh saya ambil dari latihan dari materi. Soalnya seperti ini, saya bacakan. Perkiraan atau prediksi jumlah penduduk Purworejo pada tahun 2005 berdasarkan data tabulasi. Di sini tahun 1990 itu jumlah penduduknya 187.900. Pada tahun 2000 itu jumlah penduduknya adalah 205.700. Oke. Jadi di sini saya buat tabelnya. Yang langkah pertama di sini kita tentukan nilai x0, y0, x1, y1. Jadi yang langkah Oke, berarti di sini kita tentukan. Berarti di sini sebagai x, tahun x, x0 dan x1, y0 dan y1. Jadi x0 sama dengan 1990, x1-nya adalah 2000. Tuh. Dan jumlah penduduk itu sebagai sumbu y. Jadi di sini y0 sama dengan 187.900. Di sini y1 sama dengan 205.700. Nah, dan nilai x-nya itu adalah tahunnya, tahun 2005, itulah yang ditanya. Berarti x-nya adalah 2005. Yang ditanya di sini pada tahun 2005, maka jumlah penduduknya berapa? Berarti kita mencari nilai y. Jadi untuk nilai P1 P1x sama dengan Y0, berarti ini rumusnya,
rumusnya ke sini. Berarti P1 sama dengan P1X sama dengan Y0 tambah X kurang X0 dikali Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0. Oke, kita masukkan nilai Y0-nya. Y0-nya adalah 187.900 ditambah X-nya itu adalah 2005 dikurang X0 19.990 kali Y1. Y1-nya adalah 205.700 dikurang 187.900 per X1 dikurang X0. X1-nya 2000 dikurang 1990. Jadi untuk nilainya di sini, maka nilai hasilnya itu bisa kamu kurangkan dulu. Berarti ini dikurangkan 5 10 15 dikali. Oke, saya hitung dulu. 000 17 kurang 98 berarti 17 14 kurang 77 9 kurang 8 1 dan 1. Oke. Oke, di sini 17.800 per 10. Dan nilainya di sini kamu kalikan dan nilainya 214.600. Oke, sekian dan terima kasih. Ini untuk contoh soal nomor 1.